Halo, apa kabar? Di sesi ketiga ini dari tugas pendidikan agama sangat berat menurut saya. Karena di sini tugas praktik. Yang pertama, makna, pesan, dan alkitabiah yang terkandung dalam karya seni. Karya seni, setiap orang punya talenta, setiap orang punya kelebihan. Saya sudah berapa kali ikut tes talenta itu, pengen tahu talenta saya di mana, tapi saya juga belum dapatkan. Kalau disuruh menggambar untuk karya seni, saya jujur tidak mampu, dan saya sampai cari-cari ide gimana caranya, tapi benar-benar saya tidak mampu. Itu yang untuk yang pertama, membuat karya seni. Dan karya seni itu banyak ya, bisa saja ya melukis, bernyanyi juga salah satu dari karya seni juga ya. Tapi membuat puisi juga. Di sini saya benar-benar, dari tugas ini saya benar-benar tidak punya talenta itu. Dan di tugas yang ketiga ini saya sampai stres, sampai pusing mikirin apa ya, nanti kalau saya nggak upload tugas saya dikira tidak mau ikutin aturan. Namun memang saya jujur, dan saya benar-benar sangat jujur, saya tidak mampu untuk menggambar. Kemudian ya udah, kalau nggak bisa menggambar, buat puisi. Membuat puisi pun, kalau untuk dibilang dibuat-buat sih, karena ini menggambarkan Tuhan ya, saya juga susah untuk membuat puisinya. Tapi karena ada lagi pilihan, saya coba lihat lagi buat pilihan yang lain. Mungkin mengatakan secara memuji Tuhan, besarnya Tuhan itu melalui musik. Maaf Pak Pendeta, maaf Sir, dengar sendiri suara saya. Bicara saja saya ya agak kurang bagus, kurang enak ya didengar suara saya. Karena memang zaman saya mungkin tidak mengerti bully waktu kecil, tapi memang saya benar-benar ngerasain bahwa dari mulai kecil saya selalu dibully karena suara saya yang kurang enak didengar. Dan ini pun sudah agak lebih baik suara saya, mungkin karena saya sudah menjadi seorang ibu. Jadi karena sudah sering merepet, sudah sering teriak-teriak, jadi agak sudah berkurang suara saya yang menyebalkan. Walaupun demikian, saya mau coba untuk bernyanyi, karena saya juga tidak ingin lari dari tugas. Kurang lebihnya saya minta maaf ya Sir. Dan saya nggak bisa bernyanyi tanpa solo sendiri, jadi harus ada bantuan musik karena saya benar-benar tidak mampu bernyanyi. Tapi ini lagu kesenangan saya, karena mengajarkan aku untuk memaafkan, seperti kesaksian hidup melalui lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, Ajarku ajarku memberi
hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, Tiada pamrih. Maafkan saya tidak bisa bernyanyi, tapi saya senang dengar musik. Jadi dari lagu ini mengangkat iman kerohanian saya kepada Tuhan lebih baik lagi. Karena seperti kesaksian jadinya ya. Karena pada saat itu hati saya benar-benar sakit sekali. Selalu dikata-katain orang, suaramu menyebalkan. Dari mulai saya kelas 1 SD sampai saya berusia 30 lebih, selalu bahkan tangga-tangga saya selalu mengatakan, suara kamu tuh menyebalkan, suara kamu tuh menyebalkan. Jadi itu membuat saya down, dan akhirnya saya jarang bicara, kemudian jarang juga bernyanyi. Ternyata itu membuat mental saya untuk bernyanyi tidak mampu. Maksudnya saya nggak berani untuk mengeluarkan suara saya, berkata-kata, karena memang saya tidak mampu untuk karena orang selalu mengatakan suara saya itu menyebalkan. Tapi berdasarkan dari lagu ini, saya jadi belajar untuk memaafkan orang-orang yang sering mengata-ngatain saya dengan suara yang jelek saya ini. Apapun itu, saya percaya Tuhan pasti punya rencana indah untuk itu semua. Saya tidak mampu untuk melukis, saya tidak mampu untuk membuat puisi, tapi saya pengen mengerjakan tugas saya. Maafkan kekurangan saya, dan semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.